Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali bertemu dengan saya Latif, dan saya akan bersama dengan rekan saya Dr. Aan Rukmana untuk kembali membahas tentang filsafat. Dan filsafat apa yang kita akan bahas? Persahabatan. Saya akan invite rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Halo, Assalamualaikum, Kak Aan Rukmana. Ya, kita lihat. Oke, sudah join bersama. Assalamualaikum, Kang Latif. Waalaikumsalam. Sehat, Ya, Kang? tepat 5 menit ya, no Ya, problem. Ya, aman, aman, aman. Lagi di Tangerang. ya, biasa kan, sama di Siap. Tangerang. Saya di Serang. Oh, di Serang ya. Iya. Oke, Kak Anur, mana kira-kira kita akan membahas tentang apa kali ini? Persahabatan, Ya, filsafat persahabatan. persahabatan. Ya, Filsafat persahabatannya, kira-kira silahkan bisa kasih gambaran pada kita, spoilernya, apa saja akan kita bahas pada filsafat persahabatan kali ini. ya, Silakan. makasih Kang Latif. Ya, dulu saya sempat diskusi dengan kawan dari Australia. Dia seorang arsitek begitu di Melbourne. Kemudian nanya tentang seorang sahabat saya. Dia bertanya begini. Bahasa bahasa Indonesia ya, apa, antara friends dengan waktu itu, kolega dan teman atau sahabat ya. Kemudian saya bilang, oh dia teman saya, friend, is my friend. Terus kemudian dia, kenapa sih semua orang kok jadi friends buat Aan? Wah, saya kaget itu. Saya bilang, loh emang kenapa? Emang beda antara, kan sebenarnya semua teman. Loh, itu kalau di kantor itu teman saya. Dia bilang begitu, beda kalau di barat kan. Di barat itu antara friends dengan kolega itu beda. Kolega. Jadi kalau kamu sebut teman, kolega misalnya, itu teman kamu yang di kantor. Jadi yang urusan pekerjaan, itu kolega namanya. He is my colleague. Who is he? He is my colleague. Nah, itu biasa dia kolegaku gitu. Kolegaku di kantor. Kalau misalnya kita di kampus ya sama-sama dosen, he is my colleague, ya sesama dosen begitu. Atau misalnya dia di sekolah, sebutnya juga sama, he is my colleague. Jadi dia bukan teman sebetulnya, tapi dia lebih kepada kolega. Nah, kolega itu terhubung karena kepentingan kantor, karena kepentingan organisasi, karena kepentingan ideologi, bahkan karena kepentingan perusahaan misalnya. Itu nyebutnya kolega itu kan, relatif. Tetapi sahabat itu bukan itu. Sahabat itu go beyond namanya kolega. Dia lebih daripada kolega. Karena di antara kolega-kolega tadi yang di kantor, yang di kampus misalnya, atau yang di perusahaan, di pabrik, kan tidak semua kita ajak ngopi di luar. Tidak semua kita bisa ceritakan tentang diri kita apa adanya. Tidak semua kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Nah, yang bisa kita ajak ngobrol, yang sering kita undang, terbuka, menampilkan kita telanjang di hadapannya, dalam artian terbuka apa adanya. Dia tidak menjudge kita dari banyak sisi, kecuali menerima apa adanya. Itu baru sahabat namanya. Jadi sahabat itu memang mengandung makna lebih dalam, Kang Latif, daripada sekedar kolega. Nah, ini kenapa saya sampaikan pertama kali, halo Salman, supaya kita tidak membedakan antara kolega dengan sahabat. Karena kalau di tempat lain ini pembedaan ini menjadi penting ya, dan kita juga tidak kemudian menjadi blur ya. Jadi yang jelas kalau sahabat itu memang kan dimensinya jauh lebih dalam daripada sekadar kolega, itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi jauh lebih mendalam daripada sekedar kolega gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya saya bersahabat, enggak, sahabat lebih daripada itu. Oke. Nah itu ya Kang ya. Nah kemudian yang kedua Kang, kenapa kita perlu mengangkat filsafat persahabatan ini? Karena ini menjadi tema yang penting sekali, di mana di dalam tradisi filsafat sebetulnya perbincangan mengenai sahabat ini juga Kang, itu masuk ke dalam bagaimana hubungan kita sebetulnya dengan yang lain. Jadi ada
bahasa Inggrisnya itu the others. Bagaimana saya memiliki pergaulan dengan the others, dengan yang lain. Di dalam tradisi filsafat, yang lain itu atau the others itu punya dua makna. Jadi ada makna yang dalam pengertian positif, ada yang negatif. Ada filsuf yang mengatakan bahwa orang lain itu justru adalah itu penguat hidup seseorang. Bahkan kehadiran orang lain itu penting. Karena dengan adanya orang lain itu akan terjadi realisasi bersama dengan orang lain. Maka kalau ada istilah dari Martin Heidegger misalnya, to exist is to coexist. Untuk mengada adalah mengada bersama. Itu artinya mengada bersama itu apa? Kita mengada dengan orang lain kan. Jadi kita itu persahabatan itu adalah bagian dari otentisitas manusia. Manusia itu otentik karena dia berada atau bersama dengan yang lain. Artinya tidak bisa kita menolak fakta itu. Bahwa adanya sahabat ya atau orang lain itu adalah bagian dari suatu faktisitas. Faktisitas itu adalah realitas yang tidak bisa kita tolak. Sama halnya dengan realitas waktu kan. Sama halnya dengan realitas ruang. Termasuk realitas kematian. Jadi orang lain itu ada suatu faktisitas. Bagian dari eksistensi kita yang hadir di atas muka bumi ini sekaligus juga dengan yang lain. To exist is to coexist. Sehingga mengingkari persahabatan itu mengingkari sesungguhnya sesuatu yang memang natural pada manusia. Karena dia keberadaannya berada dengan yang lain kan. Ya, toh kita juga lahir itu kan dari persahabatan kedua orang tua kita sebetulnya. Ya itu ya walaupun nanti kita pecah-pecah lagi tuh. Ini orang tua, ini teman dan sebagainya. Tapi kira-kira itulah mana pertama. Yang kedua kan, orang lain juga bisa dianggap itu sebagai neraka. The other is hell. Hell itu apa kan? Neraka. Siapa tokohnya ada? Namanya Sartre misalnya. Jadi Sartre, bagi Sartre yang namanya orang lain itu ya neraka. Kok bisa neraka? Karena orang lain itu sebenarnya mengekang kebebasan individunya. Jadi masing-masing ini kan punya kebebasan kan, Latif. Tetapi bukankah kebebasan individu seringkali malah terhegemoni, bahkan tersandra, bahkan tertekan oleh yang lain. Jadi kalau saat itu mencontohkan pakai ini kan, pakai contoh begini. Jadi kayak Kang Latif, pertama kali nih hidup di muka bumi ini kan pakai dua mata kan. Betul nggak? Pakai dua mata kan. Nah, kayak ngintip gini, ngintip dunia nih, ngintip begini. Pas lagi ngintip gini, Kang Latif kan merasa sebagai subjek bebas. Karena aku dengan kedua mataku bebas menghegemoni dunia ini. Aku dengan kedua mataku bebas menguasai dunia ini. Dia bebas tuh ngelaksanain itu. Tanpa ketakutan kan. Tapi suatu kali dia kaget. Ketika sedang mengintip dunia ini dengan bebasnya, tahu-tahu dirinya diintip oleh mata yang lain. Jadi yang tadinya dia sebagai subjek bebas, seketika dia berubah menjadi objek yang terhegemoni oleh individu yang lain. Sehingga ketegangan antara aku subjek yang bebas dengan aku menjadi objek yang dipelototi juga oleh mata yang lain, terjadi ketegangan. Maka alih-alih orang lain mendukung kebebasanku sebagai individu, bahkan orang lain juga seringkali mengkerangkeng aku di tangan atau di dalam tatapan mereka. Jadi kita itu kemudian menjadi dikapsulkan oleh tatapan yang lain. Dan tatapan yang itu bukan satu, Kang, banyak kan. Ya. Siapapun itu menatapku sehingga aku menjadi objek. Ya, karena lama-lama menjadi objek aku tidak sadar kebebasan individuku. Kayak gitulah Kang Latif. Sehingga kata salah satu ya kalau mau dapat kebebasan mutlak, kita mesti punya satu pandangan bahwa sebetulnya tadi mengembalikan ke aku yang bebas tadi yang diawalkan. Maka dia menyebutnya orang lain adalah neraka. The other is hell. Itu terkenal Kang Latif. Ya, orang itu adalah neraka. Nah, jadi maksudnya dari dua pandangan ini kira-kira itulah yang memang muncul di dalam kehidupan kita juga. Ada di antara kita menjadikan sahabat
ya betul-betul memang sebagai tempat kita tumbuh secara eksistensial kan. Tetapi tidak jarang juga Kang, ada yang menjadikan sahabat yang memang berhenti hanya untuk urusan-urusan yang bersifat instrumental. Ya, jadi betul-betul instrumental. Sahabat sebagai kolega kan. Jadi betul-betul hidupnya nggak punya sahabat ya sebetulnya. Jadi betul-betul hanya kolega aja. Saya dekat karena ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan nggak usah. Tapi yang ketiga kan ada juga persahabatan yang sebetulnya itu hubungannya itu hubungan saling benci. Sebagaimana juga dikatakan Sartre. Jadi cuma cari celah saja kan untuk saling menaklukkan. Jadi tunggu kapan dia bisa menaklukkan yang lain. Nah dari ketiga definisi tadi kalau saya sih akhirnya menyimpulkan barangkali persahabatan yang bisa kita tumbuhkan itu persahabatan ala Heidegger ya, Heideggerian. Jadi ala Martin Heidegger. Jadi persahabatan atau friendship kalau boleh saya tambahkan lagi bukan hanya terikat secara esensial tetapi juga friendship karena love, karena cinta. Menurut Rumi, saya pikir itu yang penting karena Rumi Kang itu memberi contoh persahabatan lain kan. Jadi hubungan Rumi dengan gurunya Syams At-Tabriz itu memberi jenis persahabatan lain yang memang dilandaskan bukan semata-mata karena eksistensial, apalagi karena konflik, tetapi betul-betul didorong karena cinta. Itu kan? Yes. Oke, oke. Ini pengantar yang sangat menarik sekali ya. Dan thank you teman-teman yang sudah hadir. Ada dan Hamidah tadi menyapa dari apa namanya Balikpapan. Juga ada Kang Dari Rizal Balikpapan ada Miapan. ya? Iya. Ada Balikpapan. Minggu Tadi lalu ada kita dari Bali ada kan? ya dari Bali. Kemarin juga ada Kang Jejen Zainuddin. Halo ya rekan-rekan semua. Nah, kita nanti akan sedang membahas tentang filsafat persahabatan. Jadi yang menarik tadi ada dua istilah ya, ada kemudian atau kolega, ada juga sahabat atau teman, ya friends. Kalau kolega tadi adalah bagaimana kita sebagai seseorang itu punya teman yang bersifat kepentingan biasanya di dalam kantor, kemudian di dalam organisasi atau apapun, ya biasanya sebutnya kolega. Nah, itu salah satu yang kita bedakan kolega dengan persahabatan. Nah, tapi pertanyaannya begini, Kang. Dalam proses kita berinteraksi dengan individu yang lain, kalau kata Stephen Covey kan setiap orang tuh punya perannya masing-masing. Peran yang dimaksud adalah misalnya saya sebagai Latif, peran saya itu ketika di rumah misalkan bisa sebagai seorang ayah untuk anak saya, suami atas istri saya, anak atas orang tua saya, dan bisa jadi adalah misalnya kalau saya punya asisten rumah tangga, maka saya adalah yang pekerjakan asisten rumah tangga. Jadi setiap orang punya peran itu sendiri. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kan kolega itu dibatasi, misalkan teman di kantor atau apa namanya hubungan kita dengan orang kantor tuh kolega karena itu bukan teman. Tapi apakah memungkinkan adanya cross border? Cross border ini misalnya ketika saya punya di kantor, tetapi koleg itu akhirnya bisa ngopi bareng, kemudian bisa ketemu bareng dan bisa tidak hanya membicarakan tentang pekerjaan dan akhirnya cross border itu tidak hanya sekedar koleg di kantor tetapi akan menjadi sangat friend dan sehingga akhirnya menjadi sahabat bahkan lebih dari itu. Nah, apakah jurang-jurang cross border ini kan seringkali yang membatasi hubungan kita. Kita sendiri yang akhirnya bikin status itu dan akhirnya membatasi itu. Oh, lu koleg gua, bukan teman gua. Nah, bagaimana terkait dengan cross border itu, Kang? Kalau misalkan kita bicaranya adalah sangat jelas garisnya, maka akan sedikit sekali orang punya teman. Padahal di kantor sendiri kita masih punya teman. Termasuk ada Kang Ilham Muhammad Hasan misalnya, itu koleg saya, tapi tapi juga friend sahabat gitu. Nah, cross border apa kira-kira yang bisa membuat itu lebih dari sekedar koleg gitu ya, yang sehingga batasan-batasan itu akan menjadi lebih cair dan satu lagi adalah sebenarnya peran yang apa yang membatasi itu hanya sebatas perankah ataukah ada hal lain, Kang, sehingga batasan-batasan antara sahabat, lu bukan sahabat, bahkan kalau kan tadi kan kita bicaranya ada kolega, ada teman, ada sahabat, ya, ada sobat bahkan.
Nah itu adakah terkait dengan batasan-batasan itu atau seperti apa Kang? Kira-kira, silakan. Ya, makasih Kang Latif. Eh, Kalau hubungan Kang Latif, itu kan ada jenis hubungan tuh ya. Ada hubungan instrumental, dan itu yang menjadi nama kolega sebetulnya. Artinya instrumen ya, dia memang punya kepentingan untuk apa ya tadi. Misal sesama kantor, sekerjaan, sepabrik barangkali, sesekolah misalnya kan. Karena kalau kita mungkin nggak ketemu di sekolah ya, nggak ini ya, nggak juga kepentingan itu juga muncul. Tetapi bisa nggak misalnya dari tadi relasi yang instrumental itu menjadi relasi eksistensial? Sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya, jadi melanjutkan itu kan. Jadi ya, hubungan instrumental tadi yang di kantor, misalnya antara bos dan bawahan gitu kan ya. Apalagi kalau kita bicara profesionalisme kan kadang-kadang patokannya kolegial ini kan. Jadi Ya. bukan persahabatan kan, karena dianggap persahabatan itu subjektif dan itu bisa mengganggu profesionalisme kan gitu. Jangan deket-deket sama orang lu kan gitu. Kalau terlalu dekat nanti nggak tegas ya dan sebagainya. Kan gitu kan. Sehingga seakan-akan kalau persahabat itu nggak akan bagus gitu. Sehingga ada contoh terbaliknya begini kan. Kalau dua sahabat itu buat bisnis hati-hati karena bisa pecah kan gitu. Ya. Hati-hati kata, jangan ada sahabat bikin bisnis. Kalau gagalnya bisa pecah. Ini kan sebenarnya analogi-analogi Kang ya. Bahwa memang kalau di barat Kang Latif, dua pembedaan tadi jelas tegas itu, dibedakan sekali. Tapi juga nggak ada kemungkinan kemudian menjadi sahabat. Makanya kalau perkenalan itu bilang begini, he is my colleague and he is my friend. Nah gitu Kang. Jadi kolega dan juga sahabat saya begitu. Nah kalau saya Kang Latif, mungkin mau melihat lebih jauh daripada itu ya Kang ya. Bahwa sebetulnya saya pertama mau meruntuhkan dulu mitos kalau persahabatan itu termasuk di kantor itu menjadi nggak profesional. Ini yang perlu saya runtuhkan mitos itu Kang Latif. Yes. Karena mitos ini sebetulnya mitos yang sengaja memang dibuat karena terjadi suatu pemisahan antara sesuatu yang dianggap profesional dan itu duniawi dengan sesuatu yang dianggap primordial, yaitu persahabatan. Kan? Jadi persahabatan itu memang jauh lebih primordial sebetulnya. Karena itu berasal dari kebutuhan kita sebagai manusia, Kang Latif. Jauh lebih primordial. Nah, namun sayangnya, di era seperti sekarang ini, kadang-kadang itu dianggap, apalagi kalau di kantor, Kang ya, itu nggak penting sebetulnya. Yang penting itu kan Anda bekerja sesuai dengan KPI atau SOP yang ada. Kan begitu? Karena hubungan itu Ya. kemudian menjadi sangat kering, menjadi sangat mekanik, menjadi sangat mesin begitu, asal tujuan organisasi perusahaan itu tercapai. Nah, kalau ada yang melakukan model relasi yang lebih daripada itu, persahabatan dianggap akan menghalangi semua prosedur organisasi itu. Kalau menurut saya sih, itu pertama nggak bisa diabaikan relatif bahwa memang persahabatan itu apa ya, bisa menjadi apa ya namanya, profesionalisme itu terganggu. Memang ada benarnya gitu. Tetapi itu kayak ini kan Latif. Kalau ada api yang membakar suatu rumah, jangan salahkan apinya. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan api. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada api di rumah kan bukan berarti ada kampanye anti api gitu. Bukan berarti kalau suatu rumah organisasi terbakar itu kan ya. Kemudian ada kampanye anti persahabatan, dia anti profesionalisme, nggak bisa. Justru kalau misalnya Kang Latif, persahabatan itu adalah itulah yang menjadi semacam spiritnya dari suatu organisasi. Makanya kenapa kan kalau organisasi yang punya persahabatan kuat itu punya loyalitas yang sangat kuat sekali. Betul nggak? Kan ada loyalitas. Itu kuat sekali Kang Latif. Jadi kalau nggak ada persahabatan di organisasi, Bahkan persis. beberapa menjadikannya ya termasuk di kantor kami misalkan kita punya satu slogan ya kita keluarga. Pada akhirnya bukan hanya sekedar sahabat dalam artian friendzone friendzone lah istilah sekarang friendzone Betul. terus zona sahabat tapi malah zona keluarga akhirnya mencoba untuk memblending ke lebih dalam hubungannya ya. Iya, betul. Jadi justru lebih kuat, Kang. Makanya kenapa program-program internalisasi organisasi ya, yang memang berbasiskan persahabatan itu sebetulnya kuat sekali. Sangat kuat. Dan itu penting, Kang, di organisasi. Gitu ya. Dan ini juga yang pernah dulu disorot oleh seorang filsuf muslim, Kang ya, ahli sosial, namanya Ibnu Khaldun. Itu kaitannya
dengan primordialisme, Kang, di dalam organisasi kenegaraan. Namanya Suobiah. Jadi Suobiah itu artinya adalah semacam kekompakan organisasi berdasarkan ikatan-ikatan primordial, Kang. Itu persahabatan sebetulnya. Itu yang membentuk dulu organisasi modern di awal-awal itu karena itu, Kang Latif. Dan menurut saya, ya itu jangan sampai dihilangkan gitu. Jangan sampai karena api ngebakar rumah, apinya ditolakkan gitu. Itu sih Kang Latif. Jadi itu hal yang biasa ya Kang Latif ya. Jadi dari hubungan instrumental menjadi hubungan eksistensial, menurut saya itu hal yang memang sangat biasa sekali begitu. Dan itu seharusnya dilakukan kan. Jadi hubungan tuh nggak berhenti hanya kepada hubungan kerja ya. Tetapi selepas dari hubungan kerja juga kita masih terikat dalam suatu persahabatan. Gitu kan? Yes. Nah ini ada juga komentar pertanyaannya dari Hamidah dari Balikpapan. Ini menarik. Kami kan disebutkan oleh Mbak Hamidah. Kita bertiga awalnya, lalu kemudian akhirnya kita membuat satu masing-masing akhirnya terpisah dalam satu tempat ya, tanpa jarang ketemu lah setiap harinya karena sibuk masing-masing, dan akhirnya masing-masing punya circle. Apakah masih sahabat disebutnya? Lalu kemudian bagaimana bisa mengalami cross border antara kolega itu? Dan apa yang bedakannya sahabat dan kaitan pekerjaan. Nah, gimana Kang terkait dengan ada komentar terkait dengan pertanyaan? Ini dari siapa Kang Latif tadi? Dari Mbak Hamidah. Ya. Oh, oke. Yes. Oke, baik, makasih. Yang penting sih begini, kalaupun misalnya sudah sudah sibuk masing-masing begitu ya. Kemudian malah kita juga punya circle masing-masing. Tapi kan gini, Bu Hamidah, kita kan anytime bisa tetap kontak, terhubung, dan seperti biasa aja. Maksudnya biasa aja itu tidak lagi merasa punya sekat ya. Sebenarnya contoh yang paling ekstrim begini sih, Bu Hamidah. Kita dulu punya teman main waktu kecil nih, ya. Walaupun kita udah tumbuh masing-masing ya, jadi tokoh lah, ada yang jadi punya toko, jadi tokoh, ada yang jadi pejabat barangkali. Ketemu tuh. Tapi ketika ketemu ya masing-masing bahkan manggil nama pun kadang-kadang manggil nama ya. Lu kemana aja gitu. Jadi itu kalau itu muncul itu artinya persahabatan itu. Itu artinya tidak terhalang oleh hubungan karena kita pindah kerja atau juga karena kita punya circle lainnya gitu. Jadi kalau kita kembali ke definisi, sebetulnya persahabatan itu adalah sosok yang lain di mana kita di hadapan sosok itu dapat menjadi cermin bagi diri kita. Maksudnya kita bisa tampil sebagaimana diri kita apa adanya. Itu persahabatan, Bu Hamidah. Jadi tidak lagi pakai topeng-topeng aneh-aneh. Karena sahabat itu bisa menerima apa yang kurang pada kita, termasuk juga bisa mengapresiasi apa yang lebih pada kita. Itulah persahabatan. Begitu. Ya. Itu ya, Kang ya? Yes, ini menarik Kang ya. Jadi satu hal mungkin yang sering jadi barrier atau tantangan atau satu hambatan kita dalam membangun hubungan dengan setiap orang adalah kalau dalam itu tuh topeng atau kalau dalam istilah komunikasi ada namanya dramaturgi. Kadang seringkali itu kita banyak memakai peran-peran. Pakai topeng-topeng tadi. Ketika kita berhadapan dengan siapa, kita pakai topeng apa atau pakai tokoh siapa. Ketika kita bertemu dengan siapa, lalu kita memakai peran yang berbeda. Dan perbedaannya adalah seringkali perbedaan itu sangat mencolok dan tidak mencerminkan diri kita sendiri. Nah ini yang bahaya, akhirnya kita kehilangan jati diri kita. Atau sikap kita menjadi berbeda ketika kita memiliki posisi yang berbeda. Nah ini yang akhirnya menurut saya menjadi satu ya kalau saya sebut sih bisa berbahaya ya, atau juga sebenarnya bisa juga karena tuntutan peran. Misalnya ketika dulu kita masih dalam posisi teman atau posisi kita berhubungan, kita sangat ikhlas ketemu orang, murah senyum, kemudian happy setiap kali ketemu. Tapi begitu kita punya posisi tertentu, akhirnya ada yang disebut dengan jaim, misalkan jaga image, sehingga tidak cair lagi.
dulunya sering senyum tapi sekarang kok akhirnya karena posisi jaim itu kita tidak lagi tersenyum dan bebas berekspresi, sehingga kita melupakan peran individu kita untuk berbuat baik sama setiap orang, untuk berbuat ramah dengan setiap orang, untuk menyapa dan bersikap yang normal pada setiap orang. Ini seringkali mengubah itu. Padahal kalau kita bicara terkait dengan para tokoh-tokoh yang sangat terkenal, misalnya yang bisa membangun, katakanlah misalkan Nabi Muhammad SAW atau kemudian tokoh-tokoh yang lain, ketika memiliki posisi tertentu, maka saat itu tetap tidak mengurangi kemanusiaannya, kehakikian manusianya untuk berbuat baik, menyapa siapapun dengan ramah, kemudian membangun jalinan yang tulus dan ikhlas, membantu dengan penuh keikhlasan. Teman atau tidak teman, kenal atau tidak kenal, akan berusaha untuk memberikan kebaikan setiap pertemuan, memberikan kesan yang positif pada setiap teman. Jadi sekat-sekat status-status itu mau tidak mengubah kemanusiaan kita yang penuh dengan kebaikan. Nah, barangkali mungkin itu juga yang menurut saya perlu kita tekankan terkait dengan peran kita. Seringkali kita berperannya terlalu berlebihan sehingga membuat kita berbeda pada setiap posisi, sehingga akhirnya kita melupakan ke tugas utama kita, kebaikan kita sebagai manusia untuk berbaik pada siapapun, tidak berburuk sangka pada siapapun, menyapa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, tidak berburuk sangka ketika bertemu dengan siapapun, sehingga ini akan membuat kita ketika bertemu dengan siapapun menganggap setiap orang itu adalah sahabat, setiap orang itu juga kita perlu bantu, tanpa pretensi apa-apa, tanpa kepentingan apa-apa, tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa pamrih. Nah, mungkin barangkali itu ya, selayaknya menganggap seseorang itu ya, harus kita perlakukan tanpa pamrih, sehingga kita menganggap siapa yang bertemu itu dengan penuh kebebasan. Nah, bagaimana sudut pandang itu, Kang? Barangkali silakan Ya, kita tanggapinya. iya. Pertama, Kang Latif, kita tidak bisa membedakan itu dengan apa ya, seperti benar dan salah ya Kang Latif ya. Kenapa? Karena memang untuk kepentingan pekerjaan juga itu perlu peran kan. Nah, misalnya saya berperan sebagai bos, saya berperan sebagai bawahan, saya berperan sebagai sekretaris, saya berperan sebagai dosen, saya berperan sebagai guru, saya berperan sebagai pimpinan. Itu peran itu selalu ada kan. Karena itu kaitannya dengan nanti pekerjaan ya. Karena kalau nggak ada peran juga repot Kang Latif. Makanya kenapa di mana-mana suatu lembaga yang peran yang nggak jelas itu biasanya tidak kemana-mana itu. Jadi hanya kongko-kongko saja juga nggak kemana-mana ya. Tapi ingat, itu hanya cabang loh. Jadi peran-peran yang kita punya, entah sebagai apa kita, itu sebetulnya hanya cabang-cabang saja gitu. Di mana akarnya itu mesti punya. Karena kalau cabang tidak punya akar, maka bagaimana dia bisa menghasilkan buah? Justru kalau mau menghasilkan buah harus ada akarnya. Nah, akarnya itu adalah persahabatan. Persahabatan itu adalah suatu hubungan yang memang memanusiakan kan. Jadi betul-betul kita itu memanusiakan satu dengan yang lainnya, Kang Latif. Tadi yang Kang Latif sampaikan, kenapa kemudian menjadi banyak topeng yang itu menciptakan problem-problem baru? Karena kita tampilnya hanya topeng saja dan kita lupa kalau kita itu juga ada wajah asli kita. Nah, itu yang jangan sampai kita kemudian hanya memiliki topeng, tetapi kita tidak pernah menunjukkan wajah asli kita apa. Nah, wajah asli kita itu adalah representasi dari persahabatan tadi, Kang. Dari akar tadi. Itu mesti kita punya. Makanya secanggih-canggihnya kita punya organisasi, harus tetap melihat yang lain itu sebagai manusia. Makanya kita nggak kemudian menjadi jumawa, kemudian kita nggak menjadi sombong, menjadi angkuh melihat yang lain. Kenapa? Karena fondasi kita itu adalah sahabat. Yang namanya sahabat itu kita pasti nerima kalau ada yang kurang gitu. Tetapi juga kita harus juga apresiasi kalau memang ada yang lebih. Meskipun demikian, Kang Latif, kalau udah basisnya itu adalah persahabatan, maka ketika kita misalnya mengeksekusi sesuatu ya, sebagai cabang nih, kita eksekusi sebagai cabang, itu juga akan dieksekusi dengan cara yang berbeda kan. Bukan seperti mesin mengeksekusi sesuatu yang nggak ada akarnya. Gitu. Nah ini memang harus kita punya ya Kang Latif ya. Gitu, harus kita punya. Nah, saya kira itu sih Kang. Ya, ada
peribahasa menarik, Witing Tresno Jalaran Toko Kulino. Mungkin Kak pernah dengar ya. Ya, Itu kalau katanya kalau kita sering ketemu, mungkin nanti akan jatuh, akan ada muncul bibit-bibit cinta. Nah, barangkali satu itu juga menarik untuk di apa namanya untuk kita tanggapi. Seringkali memang hubungan awalnya mungkin hubungan kolega, tapi kemudian akan banyak akhirnya muncul kalau itu berjalan dengan lancar dan terus-terusan intensitas dan ketemunya akan sangat sering, maka akan mungkin itu tumbuh satu peran yang berbeda, tidak hanya sekedar kolega, tetapi akhirnya adalah simbiosis mutualisme yang lebih dalam, itu hubungan saling suka atau mungkin hubungan persahabatan kalau kalau kita bicaranya konteks sekarang. Dan akhirnya cross border itulah yang akhirnya bisa akhirnya terjadi sebuah cross border yang lebih dalam. Mungkin dulu awalnya ketemu hanya sebuah kolek, tapi akhirnya harus melindungi, harus saling tumbuh kepedulian. Nah, Kang Aan, bagaimana Kang Aan melihat tentang pertemuan yang intens, yang terus-menerus, kemudian akhirnya membangun satu hubungan yang sangat dekat, sangat erat, dan mungkin pada akhirnya bisa saja kalau kita bicara awalnya mungkin sahabat, kolega, tapi kemudian cross border dan melanggar tatanan tertentu, sehingga akhirnya mungkin perselingkuhan bisa terjadi, padahal sangat jelas garisnya. Nah, bagaimana Kak melihat terkait dengan fenomena ini yang sangat urban sekali ya, kondisi yang aktual banyak terjadi, misalnya perselingkuhan antar teman kantor misalnya, karena hubungan yang sangat erat dan cross border pada akhirnya awalnya sahabat kemudian bisa terjadi cinta. Itu kalau dalam konteks tidak melanggar hubungan status dengan yang lain, sama-sama single, itu langsung cross border dan melihat adanya pelanggaran seperti itu, kira-kira gimana Kang pandangan Kang terhadap hal itu? Ya. Kalau saya malah gini Kang Latif, pertemuan yang sering itu belum tentu juga menghasilkan cinta, bahkan juga bisa menghasilkan permusuhan. Jadi konflik. Saya malah mengasih catatan, iya, malah bisa menghasilkan konflik. Jadi belum tentu ya. Jadi belum tentu bahwa automatically dengan sering ketemu itu bisa memunculkan cinta ujungnya, nggak juga kan? Ya, itu tergantung ini yang mau saya sampaikan, tergantung kesadaran apa yang dibangun kemudian. Karena kalau misalnya kesadarannya itu nggak tumbuh bareng, juga nggak akan muncul Kang yang namanya cinta tadi. Gitu ya Kang Yatif ya. Jadi nggak akan muncul yang namanya saling apresiasi atau yang lainnya, itu nggak akan muncul gitu. Bahkan juga bisa kebalikannya, ya kebalikannya. Makanya kalau saya sih Kang Latif, yang terpenting adalah kita harus jujur dengan diri sendiri dalam apapun, termasuk di dalam persahabatan. Dalam artian dengan persahabatan itu kan kita bisa menguongi orang lain, bisa mengorangkan orang lain. Nah, ini harus kita punya. Jadi kesadaran itu justru harus kita punya. Karena kalau kita tidak menguongi orang lain, Kang Latif, itu nggak akan tumbuh bersama. Ya, tidak akan tumbuh bersama. Kalau kekhawatiran tadi Kang Latif terjadi ini itu pun kembali ke masing-masing orangnya sebetulnya Kang Latif. Karena bisa jadi juga misalnya kedekatan sama yang lain itu juga muncul bukan karena sering lama ketemu Kang. Bisa aja kan ketemu di pesawat sebentar gitu ya. Suka kan bisa. Jadi nggak harus yang lama gitu Kang Latif. Tetapi memang yang menjadi catatan saya adalah kita mesti punya satu kesadaran tumbuh bersama. Seringkali kita tahu bahwa kita manusia terbatas, kita juga butuh yang lain untuk memperkuat hidup kita, dan dengan yang lain itu kita sama-sama membangun dunia bersama. Saya kira itu yang paling penting Kang Latif. Jadi saling menumbuhkan dimensi kemanusiaannya gitu. Ini jangan sampai hilang kan, karena ini yang kerap kali hilang Kang Latif. Benar, yang kerap kali hilang itu begini nih, menumbuhkan kemanusiaan itu gitu. Yang gak jauh-jauh lah, saya sama Kang Latif, ini kan kita teman dari kecil ya. Jadi teman main dulu, masuk pesantren. Tetapi kemudian sekarang kita bisa membuat program-program semacam ini. Ini kan nggak mungkin terhubung buat begini Kang Latif, kecuali basis kita memang persahabatan itu masih ada. Karena kalau semata-mata kita nggak ngomong persahabatan, mungkin orang akan mikir berapa uang yang kita bayar ini. Entah Kang Latif bayar saya, entah saya bayar Kang Latif. Kan gitu kan? Berapa nih kita ngasih gitu ya setiap ahad gitu diskusi begini. Tapi kan kita nggak ngomong itu. Kita betul-betul ngomong sesuatu yang
ini bermanfaat buat yang lain, kita tumbuh bareng, itu yang saya maksudkan. Jadi persahabatan tuh itu harus dengan spirit tadi, kemanusiaan ya. Jadi tidak Ya. tidak terjebak gitu kepada yang gimana-gimana. Ini juga ada pertanyaan lain Kang Latif, kalau Kang Latif lihat ya. Ya, Cak Dok. Apa itu pertanyaan Kang Latif? Bisa dibacakan kan? Jika Sartre mengatakan yang lain adalah neraka bagi kita, sesungguhnya yang membelenggu itu perasaan kita sendiri atau objek lainnya. Ini Oke, menanggapi Sartre. makasih. Dan jika memang Ya, yang belenggu adalah perasaan kita sendiri, berarti diri kita lah yang neraka itu sesungguhnya. Nah, silakan Kang. oke. Ini Chandra, ini saya kenal baik beliau. Beliau memang pengajar di pesantren ya, memang sangat kritis gitu. Jadi gini Cak, memang awalnya itu dari yang lain dulu Chandra. Kalau menurut Satria ya, jadi eh, justru yang menjadikan kita nerakanya itu adalah karena orang lain itu yang membatasi kebebasan kita. Itu lebih ke sana. Jadi orang lain itulah yang melukis hidup kita. Jadi kalau ibarat saya itu mau ngelukis, yang tadinya saya ngelukis sendirian, ternyata ada orang lain yang memang memaksa untuk ikut ngelukis, bahkan mendorong saya ngelukis. Sehingga aku itu menjadi nggak berdaya dengan yang lain. Apalagi kalau yang lain itu punya power, yang lain itu punya kekuasaan, yang lain itu menentukan hajat hidup kita, yang lain itu mendorong kita, yang lain itu lebih berpengaruh kepada kita. Nah itu yang menjadikan kita itu menjadi objek. Itu yang menjadikan kalau menurut Sartre kita itu seperti neraka. Orang lain itu seperti neraka begitu. Dimana nanti itu sebabnya itu Candor. Nanti akibatnya adalah aku merasa begitu. Jadi kalau tadi Candor bilang berarti aku sendiri yang neraka, itu boleh tapi sebagai akibat, bukan sebagai sebab. Karena sebab utamanya itu berasal dari yang lain. Artinya, kalau misal sebab utamanya tadi dihilangkan, yang lain itu dihilangkan, maka sebetulnya aku itu tidak akan merasakan pengalaman seperti tadi, sebagai neraka tadi. Gitu, Chandra. Jadi, aku itu sebagai objek, sedangkan yang lain itu sebagai kaus itu sebab ya, bukan sebagai akibat maksudnya. Aku sebagai akibat, yang lain itu sebagai sebab. Gitu. Kira-kira seperti itu, Chandra. Dan ini memang penting ya menyorot semacam ini karena nanti kemudian menurut Sartre tetap orang lain itu bisa diajak kolaborasi, diajak diskusi gitu kan, nanti diajak hidup bareng misalnya. Tetapi hubungan itu akan hubungan ketegangan sebetulnya. Itu yang dijadikan catatan. Saya nggak tahu ya apakah karena Sartre hidup pada masa peperangan dunia kedua waktu itu, Ya. sehingga punya anggapan semacam itu. Tapi yang jelas dia akan selalu curiga dengan yang lain. Jadi kalau kita baca Sartre, Chandra, kita akan selalu curiga dengan yang lain. Karena setiap orang atau yang lain itu pasti punya kepentingan untuk menghegemoni kita gitu. Jadi hati-hati dengan yang lain. Begitulah kira-kira, Cak. Gitu ya? Itu yang tadi saya juga sempat saya akan menanggapi itu juga. Jadi seringkali sebenarnya apa yang kita lihat adalah berdasarkan experience masa lalu kita. Banyak pada akhirnya orang yang susah untuk menjalin hubungan tanpa pamrih dengan seseorang adalah karena dia pernah menghadapi pengkhianatan yang dia hadapi, mungkin pengkhianatan dari sahabatnya, pengkhianatan dari teman dekatnya, sehingga akhirnya mengubah sudut pandang itu. Nah, seringkali perubahan sudut pandang itu sebenarnya adalah karena past experience ya. Kalau salah satu teori tentang psikologi komunikasi yang membuat orang itu berbuat sesuatu adalah salah satunya past experience yang mengubah sudut pandang dia terhadap sesuatu. Nah, seringkali itu sangat-sangat juga mempengaruhi ya. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu apa yang mendasarinya. Tetapi kadang juga begini Kang, ini ada satu juga tanggapan dari Bu Hamidah ya. Saya tanggapi dalam satu ini challenge ke Kang Aan juga. Nah, bagaimana kalau terkait ini saya sebagai koordinator, lalu kemudian atau sebagai punya kewenangan lah. Nah, Tapi karena alasan persahabatan, akhirnya kewenangan itu ya sudah deh untuk lu aja karena lu temen gue ya. Akhirnya melanggar satu tatanan yang ada. Nah, bagaimana pandangan Kang Aan ketika sahabat ya Pak itu akhirnya membuat kita atas nama setia kawan, atas nama toleransi karena setia kawan, ini akhirnya cross border, bukannya cross border, malah akhirnya melanggar tatanan kewenangan. Bagaimana pandangan kalian terhadap ini? makasih Kang Latif. Bagus ya Bu Hamidah ya. Nah, inilah ada prinsip lain yang namanya keadilan.
Jadi kita itu di dalam menerapkan pertemanan atau persahabatan tadi, termasuk dalam organisasi, ujungnya itu ada prinsip keadilan. Jadi kalau Mbak Hamidah luluh hanya karena semata-mata dia sahabat saya, tetapi kemudian tidak luluh ketika bertemu dengan mereka yang mungkin baru kenal gitu ya. Nah itu nggak adil artinya. Makanya ada prinsip keadilan. Makanya kenapa sih kita itu perlu memandang orang itu dengan kacamata yang sama, supaya dalam penegakan sesuatu pun kita melihatnya dalam kacamata kemudian yang sama. Tidak membeda-bedakan yang lain hanya karena masalah primordial kita gitu. Tapi betul-betul masing-masing juga punya hati, masing-masing juga punya mimpi, punya imajinasi, punya harapan, dan juga punya kebutuhan fisik atau mendasar yang lainnya. Jadi menurut saya dengan sahabat maupun sahabat itu kan mungkin karena udah lama kenal segala macam. Ada juga yang mungkin baru kenal. Kalau udah menyangkut garis organisasi, ya tetap kita harus memang memperlakukan dengan cara yang sama. Tetapi ingat, tidak melupakan persahabatannya, itu yang saya maksud. Ya saya ingat sekali ya Kang Latif ya, dulu misalnya dulu saya ingat di Indonesia ini, ya saya nggak mengatakan itu yang ideal ya, tetapi sebenarnya bisa jadi contoh lah. Itu dulu Kang Latif yang namanya siapa ya, Kartosuwiryo, itu Ya. sahabatnya Soekarno. Sahabat lama dia karena mereka teman diskusi di Gang Panele di Surabaya, itu teman diskusi. Sama-sama belajarnya itu dari Haji Mereka Omar juga. Said, Yes. Cokro Aminoto. Cok. Ini belajarnya itu ke Cokro Aminoto. Ini murid-muridnya Cokro Aminoto. Tapi Semaun juga sama. kemudian Semaun juga sama. Betul. Bahkan Tan Malaka juga sama. Nah, ketika mereka kemudian menduduki posisi masing-masing, apakah persahabatan hilang? Jangan sampai dikatakan hilang, tetap. Tetapi waktu itu Soekarno harus tetap menegakkan aturan pemerintahan. Yang pemberontak, ya harus tetap akhirnya hukumannya setelah disidangkan harus dihukum mati. Tapi jangan salah loh, ketika mau dihukum mati itu Kartosuwiryo itu diperlakukan dengan sangat-sangat manusiawi juga. Bahkan Soekarno juga nangis-nangisnya itu ketika hukuman itu diterapkan kepada sahabatnya. Jadi ini yang saya maksud. Jadi tidak melupakan kalau memang salah tetap salah, tetapi ya yang nggak boleh adalah justru ini sebaliknya. Pokoknya luluh lah, kalau dia sahabat saya luluh, semua luluh. Ya kalau semuanya luluh, kita nggak bisa menegakkan juga suatu organisasi. Tapi jangan lupa, basisnya tetap persahabatan. Selama memang masih bisa kita infokan, masih bisa kita ingatkan, ayolah kita duduk bareng, kita ingatkan. Kan sahabat itu begitu ya, relatifnya. Justru salah kalau kita tiba-tiba di ujung, misalnya kalau karena kita pimpinan, ya udah biar aja dia salah di ujung, mau saya hukum. Nggak bisa begitu. Makanya kenapa proses kemudian menjadi penting. Prosesnya kalau kita memang mengaku bersahabat ya, pendampingan itu kemudian menjadi penting. Karena seorang pimpinan yang bersahabat dengan bawahannya kan, tidak akan pernah meninggalkan bawahannya di saat kesulitan. Pemimpin yang bersahabat adalah akan selalu mendampingi bawahan di saat bawahannya pun sedang kesulitan. Bukan sebaliknya. Dia nggak pernah nunggu di ujung. Kalau itu bos namanya. Pemimpin Ya. itu tidak pernah nunggu di ujung. Dia itu nunggu, bukan nunggu, bahkan mendampingi dalam proses. Gitu. Itu ya, Bahkan kan, sahabat ya? yang baik adalah sahabat yang bisa mengingatkan ketika melampaui batas. Bukan Ya. karena alasan sahabat toleransi, kemudian yang satunya narkoba, ikut-ikutan demi alasan setia kawan, ikutan narkoba misalnya. Atau ingin melanggar atau korupsi atau dengan alasan satu, ya sahabat, atau itu kan disebut dulu nepotisme kan. Karena ada hubungan-hubungan itu akhirnya ya tadi merasa lu kok sahabat gue kok nggak membantu gue, padahal ada satu hal, kalau membantu itu adalah sebuah pelanggaran. Sebagai seorang sahabat, kalau pelanggar itu sangat hakiki ya harus diingatkan. Ada satu cerita juga Kang, barangkali ini mengingatkan kita terkait dengan memakai peran atau memegang peran secara substantif agar tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan. Misalkan saya Khalifah Umar bin Khattab misalkan, ketika ada yang datang ke rumahnya, saat itu kan dulu belum ada lampu, hanya ya lampunya sangat tradisional. Anda datang untuk urusan apa? Urusan pekerjaan kenegaraan atau urusan pribadi? Untuk hal pribadi, udah oke, hal pribadi, maka lampunya
karena ini dibiayai oleh negara, di mana sana tidak boleh memakai biaya atau memakai budget dari negara untuk urusan pribadi. Ini juga termasuk dalam kisah Muhammad Hatta. Ketika beliau memiliki mobil dinas, mobil dinasnya bahkan anaknya itu tidak boleh naik, anak istrinya tidak boleh naik kalau urusannya bukan urusan kenegaraan. Jadi kalau anaknya mau pergi, ya tidak boleh pakai mobil kenegaraan untuk urusan pribadi ya. Padahal mungkin weekend bisa jadi adalah kalau ketika butuh untuk operasional ke keluarga, ya itu kan sebenarnya juga bagian dari kenegaraan. Tapi Bung Hatta sangat menjaga satu prinsip, jangan sampai yang istilah yang tidak jelas nih malah membuat kita melanggar batasan-batasan etika, karena seringkali hal-hal kecil itu akhirnya membuat kita melanggar jadi hal-hal besar untuk melanggar. Nah, barangkali kita juga mengingatkan sebagai seorang sahabat juga jangan alasan sahabat malah membuat kita menodai persahabatan itu dengan sesuatu yang melanggar hukum atau tatanan ya. Kalau bicara tentang kesopanan segala macam, mungkin hal etik tentu saja kita bicara lebih cair. Tapi ketika bicara hukum legal formal, maka jangan sampai itu persahabatan dengan satu kondisi alasan sahabat maka melanggar itu. Nah, bagaimana pandangan Kak terkait dengan hal tersebut, Kak? Iya, betul, betul. Memang kita ya tadi nggak boleh juga menoleransi ya Kang Latif ya. Jadi kalau ada yang persahabatan memang yang jelas salah, dikeliru ya tentu kita nggak boleh menoleransi Kang Latif. Yang tadi Kang Latif contohkan itu Umar ibn Abdul Aziz ya Kang Latif ya. Itu betul. Betul, Umar ibn Abdul Aziz, betul. Itu memang sangat luar biasa. Jadi beliau datang tanya dulu, kamu kepentingan siapa? Oh, kepentingan tentang keluarga. Udah, ayo ngobrol, tapi lampunya dimatikan malah. Dimatikan lampunya karena menganggap lampu itu urusan kalau bicara publik. Nah, di sini sebenarnya penting Kang ya. Akhirnya pembedaan antara mana urusan individu, urusan publik itu dibedakan luar biasa begitu. Dan itu dicontohkan memang oleh Umar ibn Abdul Aziz tadi. Muhammad Hatta juga sama. Jadi ini pribadi-pribadi yang punya integritas yang luar biasa. Nah, orang yang punya integritas itu kan berdasarkan nilai-nilai luhur Kang Latif. Maka siapapun yang dekat atau bersahabat dengan orang itu, ya nggak mungkin Kang Latif orang yang punya integritas itu tunduk kepada orang yang tidak punya integritas. Meskipun itu sahabatnya. Kenapa? Karena nilai integritas itu di atas segala-galanya Kang Latif. Jadi bukan lagi semata-mata karena kedekatan gitu, bukan. Karena kan biasanya ada ungkapan begini Kang, salah atau benar dari sahabat saya bela. Nah, sebenarnya bukan begitu ya. Bukan salah benar dia sahabat saya bela, bukan. Yang kita bela itu ya kebenarannya gitu. Nah, tetapi nanti cara menegak kebenaran itu ada caranya gitu kira-kira. Ya, ada caranya. Jadi cara kita menegakkan kebenaran itu ada caranya. Sehingga nanti terkait pertanyaan dari pertanyaan ke Bu Hamidah itu. Iya, betul. Betul. Nah, ini Bu Hamidah nih kan pertanyaan, bagaimana cara menegur tanpa mencederai persahabatan sudah ada. Sebetulnya gini Bu Hamidah, kalau memang kita itu pribadi yang adil, saya kira sahabat itu pun nggak akan emosi ya atau marah ketika kita tegur. Karena biasanya justru yang masalah itu adalah kalau kita memang tidak menjadi pribadi yang adil tadi, ya. Dan ingat, kita kalau menegur orang itu, Bu Hamidah, kitanya harus punya contoh juga. Artinya kalau kitanya orang yang memang terpandang, termasuk bagi sahabatnya sendiri, ketika kita menegur itu juga insya Allah tidak akan terlalu mencederai persahabatan. Dan ingat, menegur itu jangan dilakukan dengan cara sumpah serapah. Karena ada orang menegur Kang Latif, tapi cara dilakukan itu sumpah serapah. Jadi enggak ngontrol mulutnya sehingga melukai yang lain. Nah, kalau kita menegur yang lain, tidak mengontrol mulut kita, akhirnya orang itu kesal kadang-kadang bukan karena tegurannya loh. Coba deh Bu Hamidah perhatikan. Orang itu marah bukan karena objek penegurannya. Biasanya marah itu karena cara yang dilakukan dalam peneguran itu. Cara itu loh. Jadi bukan isinya. Makanya orang kadang-kadang lupa isinya. Ini negur karena apa ya? Lupa itu. Tapi lebih ke caranya gitu. Saya sendiri, Bu Hamidah, pernah melakukan peneguran gitu, bahkan pemberhentian ya kepada seseorang itu dengan cara saya lakukan dengan upaya sangat manusiawi. Nah, ini agak unik ya, sangat manusiawi.
Sehingga orang itu kemudian dengan kesadaran sendiri dia keluar tanpa menuntut apa-apa. Bahkan dia mengaku malu dan dia merasa bersalah. Bisa itu dilakukan gitu. Tapi sampai sekarang juga masih baik, komunikasi, masih hubungan masih bagus. Itulah yang saya maksud Kang Latif. Jadi kita itu memutuskan sesuatu misalnya, bahkan termasuk memecat seseorang, ya. Tapi kalaupun memang dilakukan dengan tadi benih-benih persahabatan, tidak ada yang harus ditunda gitu. Sama halnya begini, ini Bu Hamida ini contoh menarik. Bola kemarin, Kang, ini kan lagi musim bola nih kemarin. Waktu lomba sepak bola Maroko ya dengan Prancis itu kan ada kawan nih. Siapa? BP apa kan? BP BP. ya. Sama BP sama satu lagi Hakimi ya kalau nggak salah ya. Jadi BP sama Hakimi ini kan teman satu grup tuh di klub sebelumnya. Nah, tetapi mereka sekarang masih memperjuangkan kepentingan masing-masing negaranya kan. Yang satu Prancis, yang satu Maroko. Meskipun mereka sahabat kan bukan berarti berhenti main bola ya. Tetap main bola dijalankan gitu. Tetapi lihat cara mereka mengeksekusi penutupan luar biasa kan. Di saat waktu itu Prancis memenangkan perlombaan mengalahkan Maroko, coba kita lihat cara Perancis menselebrasi kemenangan ya kan. Tidak dengan sorak-sorai yang melukai yang kalah. Tidak dengan teriak-teriak menunjukkan kemenangan tapi merendahkan yang lain, tidak. Bahkan beberapa pemain dari Perancis, termasuk BP sendiri, itu merangkul sahabatnya. It's okay, it's just a game. Ini permainan gitu. Ini kan harusnya itu yang dilakukan Kang Latif. It's okay. Ini hanya organisasi. Kamu bisa tumbuh juga di tempat lain kok. It's okay. That's fine. Kamu mesti lebih baik lagi. Kan begitu Kang Latif. Itu yang saya maksud. Ini contoh-contoh yang menarik sekali. Bahkan di dalam event yang sangat internasional, ditonton oleh miliaran mata manusia ya. Persahabatan dicontohkan oleh kedua orang ini, BP dan oleh Hakimi. Maroko dan orang Perancis. Saya pikir ini satu analogi yang bisa kita refleksikan gitu Kang ya. Atau memang ketika kita bekerja di mana saja. Karena nggak boleh juga itu Kang Latif, karena atas nama persahabatan pokoknya menjadi sangat bebas gitu. Nggak begitu. Atau sebaliknya Kang, tanpa persahabatan menjadi sangat kaku sekali, apa-apa kaku gitu. Nggak bisa juga. Kita itu manusia loh. Gitu. Yes. Itu kan? Oke. Tak terasa sudah 55 menit kita diskusi Kang An. Hampir satu jam. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi kita mungkin akan berdiskusi lebih panjang, cuman kita akan batasi tadi maksimal 1 jam. Lagi-lagi kalau teman-teman belum sempat sampai akhir, nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa kita save di dalam IG ini, dan juga kita akan posting di YouTube Pondok Harmoni, dan juga nanti kita akan juga bukukan insya Allah di tahun depan akan terbit edisi yang pertama dari sesi obrolan kita dari sisi orang awam tentang filsafat. Nah, sebagai penutup barangkali ada satu peribahasa menarik ya, seingat saya dulu ketika kita pernah belajar, in kasuro amali in kasuro mali kasuro ashabi in kola mali kola ashabi. Kalau harta saya banyak kok tiba-tiba sahabat saya banyak ya. Kalau harta saya berkurang bahkan hilang kok sahabat saya pada pergi ya. Itu satu sair menarik yang diungkapkan dalam satu unsur peribahasa ya, atau sair-sair. Dan ini menarik ya Kang ya. Seringkali tiba-tiba banyak orang yang mengaku sahabat ketika seseorang sudah sukses, tapi ketika hilang sahabat itu pergi. Artinya itu yang tadi disebut bisa menjadi adalah datangnya karena kepentingan. Tapi mereka yang benar-benar sahabat adalah mereka yang tetap akan bersama kita, suka dan duka, dan tidak membuat kita malah masuk dalam jurang kehancuran. Kita ingatkan ketika ada sahabat kita yang bahkan yang hampir mungkin akan masuk ke dalam sebuah jurang. Nah, kira-kira itu juga salah satu yang penting juga untuk kita highlight tadi dalam pembahasan kita yang cukup panjang. Nah, barangkali Kang An, adakah hal-hal lain yang disampaikan sebagai penutup sebelum kita menutup perbincangan atau obrolan santai kita kali ini? Silakan Kang. Ya, ada pepatah Kang di dalam Mafujot juga. Sodiquka man abkaka la man adhakaka. Yes. Ini menarik ini.
Jadi sahabatmu adalah mereka yang kakak Membuat laman ada hak. Jadi yang membuatmu menangis bukan membuatmu tertawa. Sebetulnya begini, itu artinya sahabat kita itu adalah sahabat yang memang nggak semata datang di saat senang ya Kang ya. ya. Tapi termasuk juga mereka yang mengajarkan kita terus tentang pentingnya punya hati nurani kan. Itulah the real sahabat. Makanya teman-teman, ya kita kalau ingin menjadi pensahabat atau menjadi sahabat bagi yang lain juga yang baik, maka jangan pernah kita meredupkan hati nurani kita. Karena di sanalah lokus atau tempat kita menjadi manusia seutuhnya. Apapun posisi kita, dimanapun kita bekerja, apakah kita jadi CEO, apakah kita jadi manajer, apakah kita di atas di direktur, jangan lupa bahwa entah itu CEO, entah direktur, entah komisaris, itu semua adalah manusia yang memiliki hati nurani, sebagaimana juga office boy memiliki hati nurani. Artinya jangan memadamkan itu hati nurani kan. Sehingga kalau orang yang punya hati nurani, insya Allah persahabatan yang dilahirkannya pun akan lebih abadi begitu dibandingkan dengan yang tidak punya hati nurani. Karena persahabatan hanya akan berhenti menjadi kolegial, tidak lagi menjadi persahabatan. Terima kasih Kang Latif dan teman-teman yang bertanya tadi dan juga menyaksikan. Rekan semua, mari kita akhiri. Terima kasih teman-teman. Kalau ada usulan-usulan tema, silakan diusulkan pada kami. Semoga insya Allah kita semua sehat-sehat dan bisa terus menebar manfaat. Terima kasih. Kita akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang An, atur nuhun teman-teman semua. Sama-sama Kang Latif. Ya. Salam Kang.